Pada hari ulang tahunnya yang ke-18, ayah kandungnya sendiri menculiknya dan mengurungnya di ruang bawah tanah rahasia. Di bawah rumah keluarga yang tampak biasa itu terdapat sebuah penjara yang dibangun sang ayah untuk proyek kejamnya. Jauh melewati ruang bawah tanah yang terlihat normal. Di balik sebuah rak buku ada pintu tersembunyi, dan di sanalah ia dikunci. Sang ibu menyadari putrinya menghilang dan bertanya, kemana dia pergi? Ayahnya berbohong, mengatakan bahwa putrinya kabur untuk bergabung dengan sebuah sekte. Sang ibu percaya dan sangat terpukul. Ayah itu tetap membawakan makanan dan kebutuhan dasar ke ruang bawah tanah, tetapi kunjungan itu bukan hanya untuk mempertahankan hidupnya. Ia memperkaosnya di sana. Setelah 4 tahun mengalami kekerasan itu, ia hamil dan melahirkan seorang anak sendirian di penjara beton tersebut. Lalu ia hamil lagi, dan anak lain lahir dalam penawanan. Lalu lagi, total 7 kali kehamilan selama bertahun-tahun, meski satu bayi meninggal saat persalinan. Kemudian sang ayah melakukan hal yang lebih mengerikan. Ia membawa satu bayi ke atas dan meletakkannya di depan pintu rumah. Ia menunjukkan bayi itu kepada istrinya dan mengatakan bahwa putri mereka datang malam hari, meninggalkan bayinya, lalu kembali ke sektenya. Sang ibu percaya dan membesarkan bayi itu. Ia mengulangi kebohongan ini untuk anak kedua, lalu anak ketiga. Akhirnya, sang ibu membesarkan 3 cucu tanpa tahu kebenarannya. Sementara itu, 3 anak lainnya tumbuh besar di penjara beton bawah tanah. Anak tertua berusia 19 tahun ketika ia tiba-tiba jatuh sakit dan koma. Sang ibu memohon kepada ayah itu agar membawanya ke rumah sakit. Setelah perdebatan, ia akhirnya setuju dan diam-diam membawa anak itu ke rumah sakit. Di sana, dokter langsung menanyakan tentang ibu si gadis. Ayahnya tetap berpegang pada kebohongannya, mengklaim bahwa gadis itu ditinggalkan bertahun-tahun lalu oleh putrinya yang bergabung dengan sekte. Ketika kondisi gadis itu memburuk, dokter sangat membutuhkan riwayat medis dan menghubungi polisi untuk mencari sang ibu. Dalam hitungan jam, polisi menggelar konferensi pers dan memohon agar ibu anak tersebut maju. Berita itu menayangkan gadis yang sakit terbaring di rumah sakit dengan mesin penunjang hidup. Dari penjara bawah tanahnya, sang ibu melihat semuanya lewat TV kecil. Ia hancur dan memohon kepada ayah itu agar membiarkannya pergi menyelamatkan anaknya. Akhirnya ia diizinkan pergi, tetapi ayahnya memperingatkan. Katakan kamu baru saja kabur dari sekte, atau semuanya akan hancur. Ia menyetujuinya. Namun setibanya di rumah sakit, polisi langsung menahannya dan siap menuduhnya menelantarkan anak. Ketika ia dipisahkan dari ayahnya dan diinterogasi sendirian, ia tak sanggup lagi menahan diri. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia dikurung sejak usia 18 tahun dan kini berusia 42 tahun, tentang anak-anak yang lahir dalam kegelapan. Dan lebih dari 3.000 kali kekerasan seksual. Polisi benar-benar terkejut dan langsung menangkap sang ayah. Ia akhirnya mengakui semuanya di pengadilan. Pada akhirnya anak perempuan berusia 19 tahun itu sadar dari koma dan selamat. Sang ibu dan ke-6 anaknya kini hidup bebas di Austria.